aku Prima dan ini animasiku. Halo, aku Nuran dan ini animasiku. Halo, aku Salsa dan ini animasiku. Halo, aku Nashwa dan ini animasiku. Kami dari kelompok 5. Nah, sudah kenal dengan karakter kelompok kami? Pastinya sudah dong. Kalau begitu, mari kita lanjut pada pembahasan. Pembahasan pertama mengenai pemasaran pendidikan. Yuk, simak videonya dengan baik. Pada pembahasan pertama, kita pahami terlebih dahulu apa itu pemasaran. Pemasaran adalah upaya untuk menyediakan dan mendistribusikan barang serta jasa yang sesuai kepada target yang tepat, di lokasi, waktu, dan dengan harga yang tepat, disertai promosi dan komunikasi yang efektif. Lalu, apa itu pemasaran pendidikan? Pemasaran pendidikan adalah metode, upaya, dan langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh kepala sekolah atau sekolah dalam mempromosikan layanan pendidikan. Ini melibatkan penyampaian informasi kepada masyarakat, penawaran layanan pendidikan, serta meyakinkan pengguna jasa pendidikan untuk terus memanfaatkan layanan yang ditawarkan. Adapun tujuan dari pemasaran pendidikan yaitu yang pertama memberi informasi kepada masyarakat tentang produk lembaga pendidikan, yang kedua meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, yang ketiga membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan lain, yang keempat memberikan penilaian lebih pada masyarakat tentang produk yang ditawarkan, dan yang kelima menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Adapun fungsi dari pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan berfungsi sebagai langkah awal sebuah lembaga pendidikan ketika harus menyeimbangkan ketatnya persaingan dalam memperoleh pelanggan. Pemasaran pendidikan juga berguna sebagai langkah mengimbangi posisi pendidikan di era persaingan. Materi selanjutnya mengenai strategi pemasaran dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran ini merupakan unsur yang penting yang disatukan untuk menghasilkan strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan dan juga sebagai alat kontrol pendidikan. Strategi pemasaran pendidikan yang dimaksud yaitu 7P. Yang pertama, produk. Produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang ditawarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, price. Strategi harga yang terjangkau untuk semua kalangan dapat berpengaruh terhadap pemilihan sekolah. Yang ketiga, place. Para pimpinan lembaga pendidikan sependapat bahwa lokasi letak lembaga yang mudah dicapai kendaraan umum cukup berperan sebagai pertimbangan bagi calon siswa. Yang keempat, promotion. Dalam promosi pendidikan, jika sekolah tersebut tidak dikenal masyarakat luas, maka tidak akan ada banyak orang yang memilihnya. Yang kelima, proses. Dalam lembaga pendidikan tentunya menyangkut produk utamanya ialah proses belajar mengajar dari guru kepada siswa. Apakah kualitas jasa atau pengajaran yang diberikan oleh guru cukup bermutu, atau bagaimana penampilan dan penguasaan bahan ajar. Yang keenam, people. Untuk mewujudkan sumber daya manusia atau guru di lingkungan sekolah yang profesional, diperlukan sistem rekrutmen yang profesional dan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan kesempatan dan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikannya. Yang ketujuh, physical evidence. Pada sebuah lembaga pendidikan yang merupakan sarana fisik adalah gedung atau bangunan dengan segala sarana dan fasilitas yang ada. Selanjutnya ada konsep strategi, komunikasi, inovasi, pemasaran, jasa pendidikan. Yang pertama ada distinctive competence, merupakan tindakan yang diambil suatu perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik dari kompetitor lain. Lalu yang kedua ada competitive advantage, merupakan kegiatan yang dikembangkan oleh suatu perusahaan untuk mengungguli kompetitor lain. Strategi ini dapat direalisasikan dengan mengacu pada
diferensiasi atau memberikan penawaran yang berbeda dengan kompetitor lain. Lalu, low cost atau mengefisiensikan biaya agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan lebih murah. Fokus pada target yang akan digarap dan dikembangkan dengan karakteristik khusus. Komunikasi pemasaran merupakan sarana yang secara langsung maupun tidak langsung menginformasikan, mempromosikan, dan mempengaruhi konsumen tentang produk yang ditawarkan perusahaan. Dalam mengomunikasikan pemasaran jasa pendidikan, harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan tujuan dari bisnis. Yang kedua, mengembangkan pendekatan organisasi yang diambil lembaga pendidikan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan yang ketiga, mencapai tujuan dengan memberikan kepuasan kepada konsumen. Pendidikan yang dapat laku dipasarkan merujuk pada institusi atau layanan pendidikan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membuatnya menarik dan relevan bagi calon siswa atau orang tua. Karakteristik pendidikan yang bisa berhasil dipasarkan ialah pendidikan yang 1. Ada produk sebagai komoditas. 2. Produknya memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan. 3. Punya sasaran yang jelas. 4. Punya jaringan dan media. Dan yang terakhir, kelima, punya tenaga pemasar. Contoh pemasaran pendidikan seperti sekolah yang memasarkan jasa pendidikannya dengan mempromosikan melalui brosur, konten di media sosial, atau promosi dari mulut ke mulut, di mana di dalamnya biasanya sekolah menunjukkan prestasi dan keunggulan yang dimiliki sekolah tersebut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman sudah paham belum nih materi mengenai pemasaran pendidikan? Kalau memang teman-teman sudah paham, mari kita lanjut pada pembahasan materi selanjutnya. Materi selanjutnya mengenai kewirausahaan dalam pendidikan. Yuk disimak dengan baik. Materi selanjutnya tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dinamis yang melibatkan visi, perubahan, dan kreativitas untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengembangkan ide inovatif, berani mengambil resiko yang terukur, serta merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mewujudkan ide tersebut menjadi suatu usaha yang nyata. Kewirausahaan tidak hanya tentang memulai bisnis, tetapi juga meliputi pengembangan pola pikir, sikap, dan keterampilan seperti kreativitas, kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, dan pemecahan masalah. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian ekonomi, lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam masyarakat. Nah, materi selanjutnya definisi kewirausahaan dalam pendidikan. Kewirausahaan dalam pendidikan secara sederhana bisa dipermudah pengertiannya, yaitu sebuah proses yang sistematis dalam menerjemahkan ide kreatif dan inovatif ke dalam proses pendidikan secara berkelanjutan, bersifat produktif dan mampu merespons setiap perubahan yang terjadi. Jenis kewirausahaan dalam pendidikan ada 5 macamnya. Yang pertama, kewirausahaan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang kedua, kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kewirausahaan melalui pengembangan diri. Yang keempat, kewirausahaan melalui kultur sekolah. Yang kelima, kewirausahaan melalui muatan lokal. Tujuan kewirausahaan dalam pendidikan. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh, sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
Materi selanjutnya ada strategi kewirausahaan dalam pendidikan. Strategi kewirausahaan merupakan langkah-langkah pokok yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam menjadikan sekolahnya sebagai organisasi yang berkewirausahaan. Adapun strategi kewirausahaan menurut Lupio, Adi, dan Wacik, yang pertama pengembangan visi dan misi. Visi dan misi merupakan suatu gambaran dari sebuah sekolah sebagai sebuah cita-cita sekolah yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Setelah sekolah memiliki visi dan misi yang akan disebarluaskan kepada sekolah lain dan semua pihak yang bersangkutan dengan pendidikan di sekolah dasar, yang melahirkan misi dan program-program yang mengandung dalam praktik kewirausahaan. Yang kedua, dorongan inovasi. Strategi ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan sebuah gagasan orisinil dan inovatif. Adapun agenda inovasi ini yang mengarahkan kepada perangkat mutu yang menggambarkan kebutuhan serta harapan pada pendidikan dari semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, penstrukturan iklim intrapreneurial. Strategi ini adalah yang akan mendukung ataupun melaksanakan agenda inovasi. Strategi ini berada pada pengimplementasian proyek inovasi sehingga menekankan pada proses internal organisasi dalam memantapkan sistem manajemennya. Dengan ini, maka seorang kepala sekolah harus memiliki keterampilan untuk menjalankan kewirausahaan pendidikan di sekolahnya. Selanjutnya ada praktik kewirausahaan dalam pendidikan. Praktik kewirausahaan dalam pendidikan adalah proses pembelajaran yang mengajarkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap berwirausaha. Dalam menerapkan praktik kewirausahaan terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, innovation. Artinya, guru harus mampu menjadi penggerak dengan menghadirkan ide-ide baru atau inovasi dalam proses pembelajaran kewirausahaan. Inovasi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang dinamis, kreatif, dan relevan dengan dunia usaha, sehingga siswa lebih termotivasi dan terbuka terhadap ide-ide kewirausahaan. Yang kedua, triggering event. Artinya, triggering event adalah kejadian atau pengalaman yang mendorong seseorang untuk mulai berwirausaha. Ini bisa berupa kesempatan, tantangan, atau pengalaman pribadi yang membuat siswa menyadari peluang dalam dunia bisnis. Dalam konteks pendidikan, guru bisa memfasilitasi simulasi atau pengalaman nyata untuk memicu minat siswa dalam berwirausaha. Yang ketiga, ada implementasi dengan komitmen. Artinya, implementasi mengacu pada tahap di mana ide atau rencana bisnis mulai dijalankan. Dalam praktik kewirausahaan, siswa harus siap untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dengan komitmen yang kuat. Komitmen ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keseriusan dalam menjalankan usaha yang dirintis. Yang terakhir, growth atau pertumbuhan. Merujuk pada tahap pertumbuhan atau perkembangan usaha yang dijalankan. Dalam proses ini, usaha yang dimulai perlu mengalami perkembangan, baik dalam hal skala, kualitas, maupun probabilitas. Dalam konteks pendidikan, siswa harus didorong untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan bisnis mereka seiring waktu. Contoh dari kewirausahaan dalam pendidikan salah satunya adalah Market Day. Market Day adalah salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih utuh tentang kehidupan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan, memahami dunia bisnis, melatih kreativitas dan inovasi pada siswa. Market Day juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, meningkatkan kemampuan komunikasi anak, dan melatih kecerdasan bisnis anak. Orang tua dapat memanfaatkan kegiatan Market Day untuk menunjukkan dukungannya atas proses pendidikan anak-anaknya. Sementara guru dan sekolah dapat memanfaatkan wahana Market Day untuk memperkuat solidaritas komunitas sekolah. Kegiatan Market Day juga dapat mengajarkan sikap kepedulian dan berbagi kepada anak. Karena keuntungan yang didapatkan akan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan sekolah setiap tahunnya. Sudah berada di akhir video pembelajaran. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Sekian presentasi dari kami. Semoga kalian dapat memahaminya. Paham? Paham!
paham?